Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Baik, acara selanjutnya adalah oral presentation. Peserta pada oral presentation kali ini terdiri dari 5 orang peserta. Kemudian untuk waktunya nanti akan ada presentasi selama 7 menit dan tanya jawab 3 menit. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saya panggilkan untuk peserta oral presentation yang pertama kepada Dr. Anissa Fitriani dari Departemen Obstetri dan Ginekologi RSU Ananda Purworejo dengan judul Analisis Faktor Maternal dan Psikososial terhadap Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di RSU Ananda Purworejo. Kepada Dr. Anissa, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada Dewan Juri yang terhormat yang bertugas pada siang hari ini dan juga kepada dokter, teman sejawat semua yang berada di ruangan ini. Kali ini izinkan saya, Anissa Fitriani, akan membawakan hasil penelitian yang kami lakukan di Rumah Sakit Umum Ananda Purworejo. Bayi berat lahir rendah atau BBLR merupakan suatu kondisi bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram tanpa memandang usia kehamilan. BBLR ini merupakan salah satu kondisi penyebab terbesar kematian neonatal di Indonesia dan dikaitkan dengan tingginya angka morbiditas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah, terdapat kecenderungan kenaikan angka kasus BBLR di Kabupaten Purworejo dari tahun 2015. Dengan data terakhir yang kami dapatkan, sejumlah kasus 517 kasus BBLR di tahun 2017 meningkat menjadi 584 kasus BBLR di tahun 2018. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya BBLR ini melalui intervensi kesehatan maternal, di mana kita dapat mengetahui faktor risiko pada ibu yang dapat dihindari oleh ibu tersebut selama proses kehamilan, selama proses persiapan hingga masa kehamilan. Bagaimanapun juga beberapa studi telah melakukan penelitian tentang faktor risiko maternal maupun psikososial terhadap kejadian BBLR, namun hasilnya masih bervariasi. Untuk itulah penelitian ini kami lakukan. Ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan case control yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Ananda Purworejo dari rentang bulan Januari hingga Desember 2019. Melalui berdasarkan kriteria sampel, kami dapatkan sejumlah 17 responden sebagai kelompok kasus dan 34 responden sebagai kelompok kontrol. Kemudian berikut merupakan distribusi karakteristik pada subjek penelitian ini. Dan berikut merupakan hasil dari uji analistik statistik pada variabel penelitian kami. Berdasarkan hasil uji statistik pada penelitian ini, didapatkan hasil bahwa variabel yang mempengaruhi kejadian BBLR secara bermakna adalah usia resiko tinggi, multipara, stres kehamilan, dan juga kurangnya dukungan dari suami pasien. Analisis variabel maternal akan selanjutnya kami bahas pada slide diskusi. Pada yang pertama, tidak hanya berpengaruh secara signifikan, namun usia risiko tinggi dapat meningkatkan risiko kejadian BBLR hingga 13 kali lebih besar dibandingkan yang berusia pada rentang 20 hingga 35 tahun.
wanita hamil yang pada usia kondisi kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun dikaitkan dengan kecenderungan kurang adekuatnya kebutuhan nutrisi pada ibu hamil tersebut, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan bayi dan juga berakibat menjadi BBLR. Selanjutnya, wanita hamil dengan multipara dikaitkan dengan berbagai komplikasi kesehatan maternal yang dapat terjadi pada ibu dan juga akan mempengaruhi sufisiensi plasenta pada ibu tersebut. Kurangnya menurunnya aliran darah rahim pada akibat berbagai komplikasi kesehatan maternal tersebut dikaitkan dengan penurunan pertumbuhan berat badan janin yang sedang dikandungnya, sehingga dapat mempengaruhi kejadian BBLR. Yang selanjutnya, faktor risiko maternal yang kami teliti adalah kecukupan suplementasi asam folat, di mana pada penelitian ini didapatkan hubungan antara kecukupan suplementasi asam folat dengan penurunan kejadian BBLR, meskipun nilainya tidak signifikan. Seperti yang kita ketahui bahwa asam folat merupakan salah satu nutrisi penting yang digunakan tubuh untuk replikasi DNA maupun untuk metabolisme vitamin di dalam tubuh, sehingga ketika kesehatan maternal itu terganggu atau tidak terpenuhi nutrisinya, maka akan menghambat juga pertumbuhan janin yang sedang dikandungnya dan meningkatkan resiko kejadian BBLR. Kemudian untuk analisis faktor psikososial pada penelitian ini, kami mengambil parameter variabel berupa stres kehamilan dan juga kurangnya support dari suami pasien. Yang keduanya di sini didapatkan hasil memiliki hubungan pengaruh yang bermakna pada kondisi kejadian BBLR. Kondisi stres pada ibu hamil dikaitkan dengan penurunan aliran darah dari ibu ke rahim, termasuk gangguan adanya transport zat-zat gizi dari ibu ke rahim, sehingga apabila tidak tertangani dengan cukup baik atau tidak ada manajemen stres yang baik dan juga tidak didapatkan support psikis yang baik dari suami maupun dari lingkungannya, maka akan mempengaruhi pertumbuhan janin yang dikandungnya. Bagaimanapun juga penelitian kami masih banyak keterbatasan, yang mana kami harap dapat menjadi acuan untuk sejawat lain melakukan penelitian yang lebih baik di masa depan. Salah satu upaya yang kami lakukan menindaklanjuti penelitian sederhana kami adalah kami menuangkan edukasi-edukasi kami menggunakan kipas edukasi yang juga saya bawa pada hari ini, di mana kemudian kami gunakan kipas ini untuk mengedukasi para masyarakat di Kabupaten Purworejo. Selain itu kami juga menggalakkan screening faktor maternal dan juga psikososial dengan bekerja sama dengan beberapa instansi kesehatan terkait, juga dengan para bidan yang ada di daerah, termasuk dengan tenaga kesehatan di puskesmas-puskesmas di Kabupaten Purworejo. Kemudian kami juga menginisiasi untuk melakukan kunjungan home visit kepada para ibu hamil yang memiliki faktor resiko maternal yang tinggi, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Masih banyak PR dari kita di ranah kesehatan ibu dan anak ini, sehingga semoga dengan adanya penelitian-penelitian basic seperti ini, kita bisa lebih mengedukasi para tenaga kesehatan yang lain dan dapat melakukan kerjasama dengan area multidisiplin yang lain, terutama dengan melakukan penapisan yang lebih baik terhadap para ibu maternal yang mempunyai faktor risiko tinggi untuk kejadian morbiditas maupun mortalitas untuk ibu dan anak. Untuk itu izinkan saya mengutip kata-kata dari Prof. Eri Gumelar kemarin siang. Beliau menyebutkan bahwa jika kita ingin mengubah dunia, maka harus dimulai dari proses masa kehamilan. Jika kita bisa memperbaiki kesehatan maternal dengan kehamilan yang baik itu sehat secara jasmani maupun rohani dan juga secara mental, maka akan dilahirkan generasi yang unggul yang dapat menjadi motor kemajuan bagi bangsa dan negara ini. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan untuk dapat mengabdikan diri kita sebaik-baiknya di profesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Anissa Fitriani. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Untuk audiens yang berkenan untuk bertanya, dipersilahkan.
Kami persilakan kepada Prof. Johannes C. Mose, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan untuk memberikan tanggapan. Baik, ini penelitiannya cukup baik ya. Cuman saya hanya 2 pertanyaan saja. Pertama, bagaimana bisa menjelaskan stres ya dengan menggunakan skor siapa ya? Nggak dijelaskan di sini, tapi ada di dalam makalahnya. Terjadinya perubahan epigenetik. Itu di epigenetik ke arah BBLR. Itu pertama. Yang kedua, apa hubungannya dengan kipas tadi itu penelitian ini? Ya. Terima kasih banyak Prof untuk pertanyaannya. Saya mencoba menjawab dengan sebisa saya, mohon maaf. Tadi untuk yang parameter stresnya kita menggunakan form yang sudah dimodifikasi. Kebetulan kami menggunakan form edukasi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, penelitian sebelumnya di saya lupa untuk tahunnya, nanti mungkin bisa saya berikan ke dokter, yang dilakukan di Universitas Indonesia. Itu di situ ada beberapa pertanyaan. Di sana kita berupaya mengetahui faktor kecemasan dari ibu selama persiapan hingga masa menuju ke persalinan, persiapan, kehamilan, persalinan. Kemudian untuk setiap poinnya ada scoring mulai dari 1 sampai 3 dengan kita membagi hasil scoringnya itu. Untuk yang scoring di bawah 90 itu untuk menjadi stres ringan, sedangkan nilai 90 hingga sekitar 150 itu menjadi stres tinggi. Namun itu tidak disebutkan di abstrak, tidak lupa untuk tidak disantumkan di situ, Prof. Mohon maaf. Nanti akan saya tambahkan. Kemudian untuk dari segi genetik sendiri, dari stres kehamilan menuju ke BBLR, terus terang saya sendiri masih berusaha mempelajari itu, Prof. Jadi saya sendiri berharap nanti dari adanya penelitian ini bisa kami kembangkan lagi untuk penelitian selanjutnya, dan kami harapkan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan lagi mengenai bagaimana sebenarnya untuk kejadian stres itu mempengaruhi kejadian BBLR. Kemudian untuk kipas edukasi ini, Prof, memang kebetulan kami waktu itu mencari upaya bagaimana supaya edukasi yang kami lakukan itu bisa sampai ke keluarga dan juga ke ibu hamilnya itu sendiri. Kebetulan kami melakukan survei ke pasien-pasien yang ada di rumah sakit untuk bentuk media yang kiranya cocok untuk mereka dan mereka sukai. Kemudian kami buat salah satu prototipenya, kemudian kami ujikan untuk dengan melakukan baksos penyuluhan kesehatan di beberapa desa di Purworejo. Kemudian waktu itu kami mohon maaf Dokter Anissa, waktunya habis. Tujuannya adalah supaya ini lebih dekat ke masyarakat. Selain itu juga untuk di daerah lebih banyak yang mengurus anak ibu itu kan orang tuanya, neneknya, kakeknya, dan juga yang mungkin tidak berpendidikan tinggi, sehingga dengan adanya kipas edukasi itu dapat lebih dekat dengan mereka dan bisa selalu mereka baca dan bisa mereka ingat terus. Terima kasih. Ya, jadi tidak ada hubungannya ya, lain lagi. Penelitiannya ini ada kesimpulan tersendiri, itu hanya follow up-nya berarti ya. Dan nggak jelas isi dari kipas itu apa ya? Ya, nanti saya tunjukkan ke Prof. Ya, terima kasih Prof. Saya satu pertanyaan aja, Dr. Anissa. Suplementasi asam folat tadi penilaiannya gimana ya? Bisa cukup, bisa kurang itu dari apa? Terima kasih Dok untuk pertanyaannya. Untuk suplementasi asam folat ini kami menggunakan parameter dari buku KIA untuk kepatuhan dari responden terhadap minumnya suplementasi asam folat. Kami membagi kecukupan itu adalah yang mengkonsumsi suplementasi asam folat kurang lebih 400 mikrogram mulai dari sebulan. Taunya dari mana? Apa hanya dari aja? responden, iya. Sehingga itu menjadi salah satu keterbatasan kami untuk bisa dilakukan penelitian selanjutnya. Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih Dok. Yes. Terima kasih kepada Dr. Anissa Fitriani sebagai peserta pertama. Langsung saja kita ke peserta selanjutnya, kepada Dr. Dimas Rian Desetia Putra dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo dengan judul Karakteristik Kehamilan Kembar Siam Lahir di RSUD Dr. Sutomo pada periode 2010-2019. Kepada Dr. Dimas dipersilahkan.
Ya, selamat siang kepada yang terhormat Dewan Juri. Yang saya hormati, di sini saya Dimas Rian akan menerangkan tentang karakteristik kehamilan kembar siam di website Rostomo pada tahun 2010 sampai dengan 2019. Tujuan dari webinar ini adalah untuk menampilkan karakteristik kehamilan kembar siam di website Rostomo selama tahun 2010 sampai 2019, di mana website Rostomo ini merupakan pusat rujukan dari Indonesia Timur. Metode penelitiannya adalah retrospektif deskriptif dengan menggunakan data rekam medis di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Secara definisi, kembar siam ini merupakan kembar identik yang dengan tubuh yang menyatu di dalam satu rahim. Insiden kehamilan kembar siam ini merupakan kehamilan yang langka dengan insidennya 1 dibanding 200.000 kehamilan. 40% dari kehamilan ini merupakan bayi IUFD dengan 30% kehamilannya dapat bertahan hidup sampai dengan 30 hari pertama kehidupan. Secara teori, kehamilan kembar siam ini dibagi menjadi 8 jenis. Di Rumah Sakit Dr. Sutomo sendiri, kita temukan ada 16 kasus kehamilan kembar siam yang kami diagnosa secara antenatal. Untuk teori dari pembelahan sel kembar siam, di sini jika terjadi pembelahan sel pada saat usia kehamilan lebih dari 13 hari, ini akan terjadi gangguan pembelahan pada satu embrio menjadi 2 embrio, sehingga terjadilah kembar siam di mana kondisinya monokorion monoamnion. Ini adalah foto jenis dari kembar siam. Di sini kembar siam yang paling banyak kami temukan adalah thoracoabdominovagus. Untuk prognosis yang paling baik adalah cranivagus, ini yang dapat dipisahkan. Dari 16 kasus kehamilan kembar siam ini, dapatkan 11 kasus kami lakukan case conference dengan tim dari pediatri, bedah, dan anestesi. Untuk usia ibu hamil kembar siam yang paling banyak adalah rentang usia 26 sampai dengan 30 tahun. Dari paritas didapatkan 8 kasus merupakan primigravida dan 8 kasus merupakan multigravida. Untuk usia kehamilan pertama kali saat terdiagnosis kembar siam, yang terbanyak adalah usia kehamilan kurang dari 20 minggu dengan usia kehamilan 29 sampai dengan 32 minggu. Dari 16 kasus kembar siam yang kami temukan, yang terbanyak adalah thoracoabdominovagus, di mana ini adalah prognosisnya dubia et malam. Dari 12 kasus thoracoabdominovagus dapatkan 7 kasus jantung dan liver menyatu dan 5 kasus jantung menyatu. Ini adalah masalah buat kita, di mana sebagian kasus kembar siam ini dilahirkan dengan cara SC, padahal jika kita dapat ketahui lebih dini, kita dapat melahirkan secara pervaginam. Dari Apgar score kami temukan yang paling banyak adalah Apgar score kurang dari 4. Pada saat lahir, ini yang kami temukan paling banyak adalah bayi dengan IUFD sebanyak 9 kasus, di mana yang paling lama bertahan hidup adalah usia 29 hari. Ini adalah contoh USG pada kembar siam. Di sini saya akan menampilkan ada 5 kasus yang menarik dari 16 kasus kembar siam. Yang pertama ada Nyonya Sid usia 24 tahun. Ini kami dapat temukan kembar siam pada usia kehamilan 15-16 minggu, sehingga kita dapat melahirkan secara pervaginam. Ini adalah outcome bayinya. Yang kedua, Nyonya Mas usia 26 tahun, kita temukan thoracoabdominovagus dengan didapatkan omphalocele. Ini adalah outcome bayinya sesuai dengan thoracoabdominovagus dengan omphalocele. Yang ketiga, ini ada Nyonya Eri 27 tahun. Ini selain kita sering temukan thoracoabdominovagus, kita juga temukan tipe abdominovagus dengan 2 jantung yang terpisah. Ini adalah outcome bayinya didapatkan abdominovagus dengan 2 jantung yang terpisah. Lalu yang keempat, Nyonya Mak usia 22 tahun. Ini adalah contoh kasus kehamilan kembar siam yang kami temukan pada saat usia kehamilan besar, yaitu pada saat trimester 3, sehingga kita harus melahirkan secara SC. Padahal jika kita dapat mengetahui sebelum usia trimester 1, kita dapat melahirkan vaginam.
Ini adalah gambaran USG-nya dari thoracoabdominovagus dengan outcome-nya ini bayinya thoracoabdominovagus ini adalah contoh bayi yang paling lama dapat bertahan hidup yaitu selama 29 hari. Yang kelima, Sri, ini yang terakhir, usia 35 tahun, ini kasus kehamilan yang paling langka yaitu dengan tipenya paravagus. Ini adalah gambaran USG-nya dengan paravagus. Ini adalah outcome bayinya, bayi dengan paravagus. Jadi kesimpulan dari presentasi saya adalah kehamilan gemersia merupakan kasus yang langka. Dalam 9 tahun kita hanya mendapatkan 16 kasus. USG saat trimester 1 merupakan hal yang paling penting untuk mendiagnosa kehamilan gemersiam. Jika kita dapat mendiagnosa gemersiam sedini mungkin, kita dapat menurunkan angka SC. Yang terakhir, untuk menghadapi kasus gemersiam, kita perlu tim multidisiplin yang berisi obgyn, pediatri, bedah, dan anestesi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ini adalah contoh kasus gemersiam dari Indonesia dengan craniovagus yang dapat dipisahkan. Mereka Juliana dan Yuliani, mereka berdua dipisahkan pada tahun 87. Sampai sekarang kedua pasien ini masih hidup, dengan Yuliana menjadi dokter ahli nutrisi dan dengan Yuliani menjadi dokter umum. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Dimas Rian. Kepada juri dipersilakan untuk bertanya. Ya, bagus. Terima kasih ya. Ini satu dokumentasi kasus yang sangat baik ya, dan presentasi yang baik ya. Pertanyaan saya, jadi seolah-olah semuanya harus diterminasi. Jadi semua kembar siam apakah harus diterminasi atau tidak? Kalau dari secara teori kembar siam yang paling bagus prosesnya yaitu craniovagus. Kalau craniovagus dapat ditunggu sampai dengan aterem. Selain craniovagus sebaiknya diterminasi sedini mungkin untuk menghindari angka SC. Ya, jadi tidak selalu harus dilakukan terminasi ya, walaupun terdeteksi pada usia ini. Jadi simpulannya harus lebih fokus ke arah. Ini contohnya yang baik, ini nggak perlu diterminasi, jadi dokter dia. Ya. Saya kira itu aja. Ya, selamat Dr. Dimas. Pertanyaan saya dari 16 kasus ya, yang survive sampai sekarang sampai besar ada berapa kasus dari total? Kebetulan untuk di Dr. Sutomo sendiri dari 16 kasus semuanya meninggal. Yang paling lama usia 29 hari karena kebanyakan thoracoabdominovagus tidak bisa dipisahkan semua. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Dimas Rian. Selanjutnya kami ke peserta yang ketiga, kepada Dr. I Gusti Ngurah Agung Trisno Kamajaya dari RSUD Mangusada Badung dengan judul hubungan faktor bakteri urea dan leukosituria terhadap kejadian persalinan preterm premature rupture of membrane dan premature rupture of membrane di Rumah Sakit Daerah Mangusada Badung tahun 2018-2019. Kepada Dr. I Gusti Ngurah dipersilahkan. Om Swastiastu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Trisno, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya mempresentasikan presentasi saya mengenai hubungan faktor bakteri urea dan leukosituria terhadap persalinan preterm premature rupture of membrane di Rumah Sakit Daerah dan PROM di Rumah Sakit Daerah Mangusada Badung di Bali tahun 2018 dan 2019. Baik, yang menjadi urgensi saya untuk melakukan penelitian ini adalah di mana memang preterm atau kelahiran prematur ini sendiri insidennya sangat besar dan menjadi leading cause terhadap terjadinya persalinan terjadinya mortality dan morbiditas pada perinatal itu sendiri. Dan perlu diketahui secara global 5-15% ini terjadi persalinan preterm dan juga di Indonesia sendiri 15,5 dari 1000 kelahiran hidup ini sendiri terjadi di Indonesia. Yang kita harus lakukan sebagai dokter ini adalah melakukan stratifikasi risiko dan juga identifikasi risiko itu sendiri. Ada beberapa patofisiologi yang menjadi dasar terhadap faktor risiko itu tersebut. Yang pertama dari perdarahan DC2, yang kedua adanya peragangan dari uterus, yang ketiga inflamasi, dan yang keempat itu sendiri adalah stresor melalui sistem HPA aksis.
Yang menjadi urgensi saya untuk melakukan penelitian ini adalah di mana memang infeksi saluran kemih ini saya katakan sebagai faktor risiko yang fisiologis, oleh karena memang ibu hamil semakin besar usia kehamilannya akan terjadi adanya overdistensi dari kandung kemih ini sendiri dan otot-otot di sekitarnya oleh karena hormon progesteron, dan yang kedua diakibatkan oleh karenanya ada obstruksi mekanis yang mendukung ke arah adanya infeksi saluran kemih. Dan biasanya pada pemeriksaan fisik dari urin analisa ataupun sedimen urin ditemukan adanya leukosturia ataupun bakteri urea. Hal ini berdasarkan faktor risiko akan menjadi dasar untuk terjadinya persalinan preteram, dan memang PPROM atau preterm premature rupture of membrane ini 30% sampai 35% menyebabkan persalinan preteram itu sendiri. Maka dari itu saya membahas mengenai PPROM dan juga PROM ini dengan faktor risiko leukosturia dan bakteria pada persalinan pada hasil dari urin analisa sedimen urin tersebut. Sebagai metode penelitian, memang penelitian ini merupakan suatu penelitian analitik observasional yang menggunakan penelitian secara cross-sectional atau potong lintang, di mana dalam satu waktu kita mengambil data sampel 92 pasien dengan PPROM dan juga 92 pasien yang dilakukan PROM yang dilakukan urin analisa. Dan dari hasil penelitian saya, di mana memang di sini dari hasil PPROM itu sendiri berdasarkan persentase 71,67% ditemukan adanya bakteri urea, dan pada PROM atau premature rupture of membrane atau KPD sendiri ditemukan 28,33% ditemukan adanya bakteri urea. Hal ini bisa disambungkan kembali dengan yang saya distribusikan melalui tabel kontingensi untuk mengetahui bahwa untuk PPROM ini sendiri ditemukan adanya 93,42% adanya leukosturia, dan PROM ini sendiri sebesar 6,58%. Kemudian yang saya lakukan dari tabel kontingensi tersebut, saya distribusikan dan kemudian saya lihat melalui uji independensi dan juga untuk melalui analisa logistik secara univariat, ditemukan bahwa memang ada pengaruh antara faktor bakteri urea dan leukosturia ini sendiri dari hasil urin analisa sedimen urin terhadap persalinan preteram premature rupture of membrane. Bisa dilihat dari p-value dari dua tabel tersebut. Dan kemudian saya lakukan pemeriksaan dan saya lakukan uji analisa logistik secara multivariat dan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara faktor bakteri urea dan leukosturia ini sendiri terhadap persalinan preteram. Dan memang persalinan preteram ini berhubungan secara signifikan terhadap adanya bakteri urea dan leukosturia pada sedimen urin itu sendiri. Namun ketika saya lakukan uji parsial untuk mengetahui seberapa kuat masing-masing hubungan faktor dari baik faktor bakteri urea sendiri ataupun leukosturia sendiri, memang faktor leukosturia sendiri memiliki hubungan yang signifikan terhadap persalinan PPROM. Namun perlu diketahui bahwa bakteri urea tidak memiliki kekuatan sendiri untuk menyebabkan adanya persalinan preterm premature rupture of membrane. Hal ini saya akan bahas dari penelitian. Ada beberapa penelitian yang memang mendukung dan juga ada beberapa penelitian yang tidak mendukung adanya bakteri urea ini terhadap persalinan PPROM. Berdasarkan Artono dan Abraham Golam menyatakan bahwa memang tidak ada perbedaan signifikan antara ibu hamil dengan bakteri urea dan ibu hamil dengan non-simptomatik bakteri urea. Dan namun ini didukung oleh penelitian dari El Sokhari dan Kass yang menyatakan bahwa hal ini bakteri urea ini memang memiliki kekuatan terhadap persalinan preteram. Apa yang menjadi bias yang bisa saya katakan bias oleh karena memang ketika pengambilan sampel dan juga kontaminasi itu harus diperhitungkan oleh karena bakteri itu sendiri tidak bisa dinyatakan benar dari infeksi saluran kemih itu sendiri. Namun kemudian ketika saya lihat dari leukosturia sendiri merupakan suatu adanya mediator inflamasi, dan apabila benar ada leukosturia atau leukosit pada kencing tersebut bisa dinyatakan bahwa memang terdapat ada proses peradangan dan memang ini didukung oleh beberapa penelitian yang sudah ada di atas nih melalui Artono dan Muhammad M dan juga Noada yang menyatakan bahwa infeksi yang ditandai dengan adanya leukosit itu sendiri pada urin bisa menjadi kekuatan terhadap persalinan preteram.
Dan yang terakhir, apabila saya gabungkan kekuatan antara persalinan preterum ini dengan faktor bakteri urea dan juga leukosituria terhadap persalinan preterum, memang ada kekuatan yang signifikan, memiliki hubungan yang signifikan antara kedua faktor ini apabila ditemukan dalam sedimen urin analisa. Yang dengan dasarnya memang karena memang ketika ada infeksi saluran kemih ini sendiri akan terjadi infeksi yang baik ascendant ataupun secara hematogen terhadap amnion, sehingga bisa akan ada kecenderungan untuk terjadi korioamnionitis, dan sehingga akan mendukung ke arah patofisiologi baik pelepasan MMP dan sebagainya. Mohon maaf, kepada Dr. Igusti Ngurah, waktunya habis. Ya. Sebagai take home message, ini mungkin bahwa memang perlu diketahui memang faktor bakteri urea dan leukosituria ini memiliki kekuatan terhadap persalinan preterum. Terima kasih. Baik, langsung saja ke pertanyaan dari penguji. Silakan, Prof. Ini tidak menggunakan hamil normal ya sebagai kontrol. Tidak. Jadi simpulannya, soalnya di sini nggak ada tabel ya. Dalam naskahnya tidak ada tabel, sehingga kami tidak bisa menganalisis dengan lebih dalam lagi, hanya muncul pada slide ya. Membandingkan kejadian leukosituri dan bakteri uri pada PIPROM dan PROM ya, mana yang signifikan? Awalnya nih ke dokter, memang kenapa saya tidak menggunakan antara pasien dengan preterum dengan aterum, karena memang di Rumah Sakit Daerah Mangusada itu sendiri tidak ada indikasi untuk dilakukan urin analisa, karena pada akhirnya outcome-nya pas bayi tersebut akan lahir dengan outcome yang baik daripada pasien dengan preterum. Kemudian kenapa saya menggunakan PPR? Oke lah. Ya, jadi bakteri uri dan leukosituri itu lebih signifikan pada PIPROM atau PROM? Pada PIPROM, dokter, Prof. Ya, itu yang tidak terlihat di dalam tabel ya, karena kamu cara penyampaiannya juga tidak standar. Harusnya dalam satu tabel itu harus terlihat, jadi kita bisa lihat mana yang signifikan ya. Bakteri uri atau leukosituri yang lebih signifikan? Yang signifikan itu berdasarkan penelitian saya, memang bakteri urea dan leukosituria ini apabila ditemukan keduanya pada urin analisa akan memiliki kekuatan terhadap persalinan prematur rupture of membrane. Namun bakteri urea sendiri secara independen tidak akan menyebabkan persalinan prematur rupture of membrane. Namun leukosituria juga memiliki kekuatan terhadap persalinan premature rupture of membrane. Hanya bakteri urea saja yang apabila kita temukan pada urin analisa itu tidak memiliki kekuatan terhadap persalinan preterm premature rupture of membrane, kata Prof. Jadi yang di antara kedua ini yang paling kuat, yang dominan leukosituri. Leukosituria. Itu nggak nampak juga di situ, nggak terlihat ya. Baik, itu aja. Dr. Gusti Nguragung ya. Bagus penelitiannya, cuman menurut saya kesimpulannya agak overinterpret ya. Jadi karena Dr. Gusti tidak membandingkan, seperti Prof bilang tadi, tidak membandingkan dengan normal, sehingga sebenarnya ini cuma menggambarkan aja ya, menggambarkan pada preterm PIPROM itu berapa bakteri berapa persen, leukosituri berapa persen, tapi dari penelitian ini karena tidak dibandingkan dengan kontrol, tidak bisa mengatakan bahwa adanya bakteri uri akan meningkatkan risk preterm itu gimana? Kalau menurut saya nggak bisa mencapai kesimpulan ke sana, nggak bisa sampai ke sana. Izin dokter. Ya. Jadi memang penelitian saya ini membandingkan antara pasien dengan PIPROM dengan PROM. Yang menjadi kontrolnya itu bisa saya katakan sebagai PROM, sedangkan yang menjadi yang saya observasi ini adalah PIPROM. Di mana apakah benar faktor bakteri urea dan leukosituria pada urin analisa sedimen urin ini bisa menyebabkan persalinan prematur yang dengan dasar KPD nih ke dokter. Dan saya bandingkan dengan yang case-nya adalah yang KPD sendiri tanpa yang lebih dari 37 minggu. Ya, tapi mesti hati-hati ya dalam menyimpulkan, karena kalau tidak dibandingkan dengan normal itu rasanya nggak bisa sampai ke sana. Dan kalau menurut Dokter Gusti kira-kira mengapa ya? Justru bakteri uri tadi kan disampaikan ya, ISK terbukti meningkatkan prematum, tapi di sini bakteri uri justru tidak terbukti ya, tidak berhubungan, hanya leukosit
urin yang berhubungan. Itu kira-kira kenapa? Izin dokter, memang karena berdasarkan beberapa penelitian yang menyatakan bahwa memang ada faktor bias yang banyak mempengaruhi terhadap hasil urinalisasi tersebut. Pertama dari pengambilan sampel, terjadi banyak kontaminasi baik dia ketika pengambilan sampel dia tidak midstream ataupun ketika pemeriksaan itu tidak terhindar terhadap kontaminasi. Maka dari itu bakteriuria tidak Mohon maaf signifikan. dok, waktu tanya jawabnya sudah habis. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Dr. Igusti Ngurah Agung. Selanjutnya ke peserta yang keempat, kepada Dr. Waode Ratmila dari Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan judul peningkatan rasio neutrofil dan limfosit pada persalinan preterm dengan ketuban pecah dini. Kepada Dr. Waode diberikan waktu 7 menit untuk presentasi dan tanya jawab 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Dewan Juri dan rekan-rekan sejawat sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan mini penelitian saya yang berjudul peningkatan rasio neutrofil dan limfosit pada persalinan preterm dengan ketuban pecah dini. Ini adalah latar belakang diadakan penelitian ini. Jadi untuk ketuban pecah dini itu sendiri merupakan pecahnya selaput ketuban secara spontan sebelum adanya tanda-tanda persalinan. Untuk ketuban pecah dini itu dibagi menjadi yang preterm, yang bisa disebut juga dengan preterm premature rupture of membrane atau PPROM, yang mana terjadi pada sebelum usia kehamilan 37 minggu. Dan premature rupture of membrane itu atau PROM dia terjadi pada usia di atas kehamilan 37 minggu. PPROM ini terjadi pada sepertiga kasus dari persalinan preterm dan menjadi penyebab utama dari terjadinya persalinan preterm itu sendiri. Terjadinya persalinan preterm ini meningkatkan resiko dari morbiditas dan mortalitas maternal dan neonatal. Untuk terjadinya PPROM itu sendiri merupakan suatu proses yang multifaktorial. Penyebabnya bisa dari berbagai hal. Yang akan saya teliti dalam penelitian, mini penelitian saya ini adalah mengenai hubungannya dengan proses inflamasi. Proses inflamasi akut itu bisa kita deteksi melalui suatu pemeriksaan yang cukup mudah untuk dilakukan, yaitu dari pemeriksaan sel darah rutin, yang mana dalam mini penelitian ini akan kami nilai adalah dari jumlah leukosit yang dihitung dari hitung jenis leukosit, dan kami menilai untuk rasio neutrofil dan limfositnya. Untuk prevalensi dari PROM itu sendiri sekitar 6,46 sampai 15,6%, sedangkan untuk prevalensi dari terjadinya PPROM itu 2 sampai 3%. Ini adalah metode penelitian kami. Untuk desain penelitiannya kami menggunakan analisa dari retrospektif cross sectional. Kemudian untuk sampelnya kami mengambil sampel dari rentang waktu yang mengalami persalinan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018. Kemudian untuk analisa datanya kami menggunakan analisa data yang deskriptif, parametrik, dan analisa multivariat. Untuk cut off point-nya dari marker biokimia yang kami analisa dengan kurva arosi, didapatkan untuk area under curve-nya itu lebih dari 0,5 untuk rasio neutrofil dan limfosit pada persalinan preterm. Ini kriteria inklusi dari mini penelitian kami, yaitu pasien yang memiliki riwayat untuk gangguan darah, dan pasien-pasien dengan riwayat keganasan kami eksklud. Kemudian pasien dengan riwayat penyakit autoimun juga kami eksklud, dan pasien yang menggunakan kortikosteroid jangka panjang dan riwayat infeksi sebelumnya. Untuk hasil dari penelitian ini, yang pertama dari karakteristik demografiknya, yang mana kami nilai dari usia dan paritas. Usia di sini untuk yang low risk adalah usia di bawah 35 tahun, sedangkan usia yang high risk di atas 35 tahun. Untuk jumlah sampel kami dalam rentang waktu 3 tahun itu adalah 149 sampel, di mana untuk yang persalinan preterm itu ada sekitar 86 sampel, dan yang mengalami persalinan aterem dengan ketuban pecah dini itu 63 sampel.
dan berdasarkan usia dan paritas kami tidak menemukan hubungan yang signifikan di mana p-value-nya itu di atas dari 0,05. Kemudian untuk nilai parameternya kami dapatkan nilai yang signifikan pada untuk neutrofil dan nilai dari neutrofil dan limfositnya, di mana neutrofilnya itu 0,02 dan rasio neutrofil limfosit di mana p-value-nya 0,009, yang mana kami simpulkan bahwa untuk neutrofil dan rasio neutrofil limfosit cukup signifikan untuk sebagai penanda dari persalinan periterum pada ketuban pecah dini. Ini untuk kurva ROC-nya, di mana didapatkan area under curve-nya di atas 0,5 untuk persalinan periterum dengan rasio neutrofil limfosit yang meningkat. Ini adalah hubungan antara parameter-parameter biokimia yang mana yang kami dalam penelitian ini kami nilai dari neutrofil, rasio neutrofil dan limfosit, kemudian neutrofilnya dan limfositnya, di mana hubungan yang bermakna yang signifikan kami dapatkan pada rasio neutrofil dan limfosit dan neutrofil itu sendiri. Ini adalah diskusinya. Jadi dalam basic dari mini penelitian ini adalah terjadinya proses inflamasi, yang mana apabila terjadi proses inflamasi yang salah satu penyebabnya adalah paling sering adalah infeksi, dia akan merangsang yang pertama aktif adalah sistem innate immunity, yang mana innate immunity itu yang berperan adalah dari endotel dan bone marrow sehingga menyebabkan peningkatan rilis dari neutrofil. Sedangkan untuk yang proses inflamasi yang kronik itu yang berperan adalah adaptive immunity, yang mana dalam hal ini adalah limfosit yang dihasilkan oleh timus dan bone marrow. Jadi hasil dari penelitian ini di mana kami simpulkan bahwa proses inflamasi tersebut, proses inflamasi dia akan menyebabkan peningkatan dari rilis dari neutrofil, dan apabila karena terjadinya akut, dia untuk limfosit itu sendiri cenderung kesan dari limfositopeni, yang mana peningkatan dari neutrofil dapat merangsang kontraktilitas dari uterus sehingga merangsang terjadinya premature rupture of membrane yang menginduksi terjadinya persalinan. Sehingga kami simpulkan untuk terjadi peningkatan rasio dari neutrofil dan limfosit pada persalinan periterum yang cenderung disebabkan oleh proses inflamasi yang cenderung disebabkan oleh infeksi. Ini adalah keterbatasan dari penelitian kami karena dilakukan secara retrospektif sehingga tidak dapat menyimpulkan hubungan antara sebab akibat. Jadi kesimpulannya adalah terjadi peningkatan rasio neutrofil dan limfosit sebanyak 2 kali pada persalinan periterum dengan ketuban pecah dini. Dan saran dari peneliti adalah untuk dilakukan peneliti yang lebih besar untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara rasio neutrofil limfosit dan persalinan periterum dengan ketuban pecah dini. Terima kasih. Baik, langsung saja pertanyaan dari penguji. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Pertama, apa yang dimaksud dengan metodenya retrospektif cross-seksional? Ya, kok cross-seksional tapi retrospektif? Ya, itu ya. Yang kedua adalah yang menyebabkan terjadinya ketuban pecah itu karena neutrofilnya yang tinggi karena toksin yang diberikan oleh bakteri itu. Yang coba aja. Terima kasih, Prof. Yang pertama yang dimaksud dengan retrospektif cross-sectional study, jadi kita mengambil datanya secara retrospektif mundur ke belakang dari rentang waktu 2016 sampai dengan 2018. Sedangkan untuk yang menyebabkan dari ketuban pecah dini, tapi cross-sectional maksudnya apa? Cross-sectional analisa deskriptif dong. Bukan, lain lagi ya. Kemudian untuk yang menyebabkan dari ketuban pecah dini itu adalah sebenarnya dari proses infeksinya itu sendiri, neurotoksin, yang toksin-toksinnya itu merangsang pelepasan dari neutrofil. Karena di bagian sana karena neutrofil yang tinggi lah yang menyebabkan terjadinya kontraksi itu, ketuban pecah dininya.
menurut Dr. Waude hasil dari ROC curve-nya ini gimana? Bisa di-applicable nggak untuk di klinis ini, penggunaan RNL ini? Terima kasih dok. Untuk sebenarnya ini bisa dijadikan karena pemeriksaannya cenderung cukup mudah dan bisa dilakukan di perifer sehingga bisa menjadi parameter untuk kedepannya apabila dilakukan pemeriksaan darah awal, memang apabila didapatkan tanda-tanda. Kalau perlihat berdasarkan hasil penelitiannya, ROC curve-nya tadi berapa? 0,5 ya? Iya. Itu bagaimana menurut Dr. Waude? Hasil itu bagaimana? Di atas 0,05 dok, cukup signifikan untuk digunakan. Ya harusnya kalau kurva ROC dia harusnya mendekati ke ujung kiri atas ya, baru itu memiliki sensitivity dan specificity yang cukup bagus. Ini 0,5 kan di tengah ya, nggak dihitung ya, sensitivity specificity-nya nggak dihitung ya, nggak dihitung ya. Ya, nanti mungkin dilihat lagi ya. Tapi ini berarti average saja hasilnya, nggak kurang kuat untuk prediktor ya kalau lihat ROC curve-nya. Tapi overall bagus ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Waude Ratmila. Disampaikan kepada seluruh peserta oral presentation bahwa dapat mengambil sertifikat di meja registrasi setelah sesi ini selesai. Selanjutnya, peserta yang kelima kepada Dr. Gatot Abdul Razak dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan judul transfusi intrauterina pada kasus non-imun hydrops fetalis tanpa kelainan kromosom selama tahun 2017 sampai 2019. Kepada Dr. Gatot Abdul Razak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada guru saya, Profesor Yobi dan Dr. Aldi, serta Dr. Wiku dan teman sejawat sekalian. Saya ingin melaporkan sediankis tentang transfusi intrauterin yang kami kerjakan di Rumah Sakit Harapan Kita. Ada 11 case. Definisi dulu. Transfusi intrauterin adalah pemberian produk white red cell atau trombosit apabila trombositopeni melalui tali pusat, bisa juga intraabdomen, tapi dalam hal ini saya menggunakannya melalui tali pusat pada untuk mencegah atau pengobatan kasus pada anemia. Jadi janin yang mengalami anemia itu dikatakan HB-nya adalah menurun lebih dari 2 standar deviasi atau hematokritnya kurang dari 30%. Beratnya anemia itu dikategorikan menjadi 3 ya, dengan multiple of median 0,83 sampai 0,65 itu mild, moderate 0,64 sampai 0,655, dan severe multiple of mediannya kurang dari 0,5. Ini etiologi dari fetal anemi, bisa imun hidrop, bisa non imun hidrop. Pada kasus yang saya kumpulkan ini adalah non imun hidrop. Dari non-imun hidrop bisa infeksi, karena infeksi, bisa karena genetik, bisa TTTS, bisa kelainan kromosom, bisa non-kromosom. Yang saya pilah-pilah lagi di sini yang non-imun hidrop dan tidak ada kelainan kromosom. Jadi ya, ini pemeriksaan awal, dilakukan pemeriksaan awal, MCA-nya dilakukan, kemudian kita curiga dengan MCA-nya di atas PSV MCA-nya di atas 1,5 mmol, kita curiga anemi, kemudian kita lakukan kordosintesis. Itu 2, 1 untuk pemeriksaan kromosom, 1 lagi untuk memastikan apakah janin ini betul anemi. Setelah didapatkan ternyata betul anemi, kromosomnya sambil jalan karena pemeriksaan itu memerlukan waktu hasil sampai 2 minggu. Sedangkan apabila fetalnya anemi, langsung kita lakukan transfusi saat itu juga.
Ini salah satu contoh janin yang hidrop dan anemi. Kemudian kami lakukan transfusi. Mungkin ada videonya bisa. Oh, bisa dijalankan videonya, Mas? Ya, ini itu ada jarum masuk ke tali pusat ya. Ada undulasi itu yang klip itu berarti masuk ke dalam darah tali pusat. Sekali lagi, bila lepas itu darahnya akan keluar sehingga cairan amnianya jadi berwarna putih keruh. Nah itu lepas, harus dibenarkan lagi. Ini kecepatannya 1 mililiter itu 1 menit, jadi cukup lama. Ini perhitungan volume darah. Saya biasanya menggunakan yang bawah, yang simpel ya. Usia hamil dikurangi 20 kali 10 mili dan tidak sekaligus. Misalnya saya dapatkan 50 mili, tidak sekaligus saat itu juga 50 mili. Jadi biasanya kami bagi 2 supaya tidak dekom. Ini pasien tadi sudah hidropnya sudah hilang. Ini lahirnya tidak harus di tersier kalau memang sudah ditangani aneminya. Ini kebetulan lahir di bidan, di perujuk. Jadi dari 11 kasus itu 4 kasus mengalami kelainan kromosom ya, 2 Turner syndrome, 1 trisomi 18. Kemudian 7 kasus itu yang non kromosomal. Dari 7 ini 2 kasus talasemi, 4 kasus infeksi, kemungkinan infeksi virus, 1 kasus karena trombositopeni. Yang kasus talasemi ini yang sampai kami mengundang Prof. Yopi waktu itu, ya Prof. 6 kali dia hamil, yang ke-7 sama masih hidrop, tapi gagal. Tapi yang 1 alhamdulillah berhasil. Dari 4 kasus yang infeksi itu 3 kasus berhasil. Yang trombositopeni itu yang satu-satunya kasus tidak berhasil karena pasiennya tidak kooperatif. Disuruh kontrol nggak kontrol, tapi suka senananya aja kontrol gitu. Jadi diskusinya adalah 7 kasus ini yang tanpa kelainan kromosom dengan hidrop kita berikan transfusi intrauterin, bayi hidupnya 57%. Kalau dibandingkan dengan angka pada center lain, ya, Oman melaporkan angka keberhasilannya 61,5%. Itu tanpa membedakan janinnya hidrop ataupun non hidrop. Jadi ada janin yang anemi yang tidak hidrop sebenarnya. Kemudian Linden Book juga melaporkan bahwa tingkat keberhasilan transfusi intrauterin sebesar 67 sampai 73% pada kasus infeksi parvovirus. Jadi hidrop fetalis adalah kondisi janin yang sangat serius dan penanganannya bersifat life saving. Jadi life saving kalau kita biarkan biasanya AWFD. Bila karena kelainan kromosom atau sindromik maka mortalitasnya tinggi. Hampir 100% tidak berhasil. Pada kasus infeksi hidrop fetalis transfusi intrauterin masih dapat dipertimbangkan karena tingkat kelangsungan hidupnya cukup baik, bisa sampai 57% hingga persalinan hidup. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Gatot. Kepada penguji dipersilakan. Baik, terima kasih. Ini tindakan fetal terapi yang baik ya, yang dapat dikerjakan. Ada follow up lanjutan dari 4 kasus yang lahir hidup itu? Ada Prof, 1 kasus kiriman dari Malang, Dr. Bambang Raharjo. Itu 1 kasus kebetulan belum lama, jadi kami bisa ngobrol ketemu. 1 kasus hidup lahir di Malang, yang anehnya bayinya umur 6 bulan masih anemi Prof. Ini masih ditelusuri aneminya kenapa? Ya, karena mungkin dia yang talasemi itu, yang 3 kasus dugaan infeksi virus belum dikonfirm ya, jenisnya apa nih? Belum. Iya, saya kira ini hal yang bagus. Tapi kalau saya lihat katanya 57% ya, 4 dari 11 nggak sampai 50% ya? 4 dari 7 Prof.
Ya, Iya. 4 dari 7. Ya, 4 yang dari 11 itu disingkirkan ya. Iya, 4 Ya, yang mana baik. kromosom. Terima kasih. Terima kasih Dr. Gatot. Kalau boleh tanya, itu dari semua kasus itu apakah ada yang diulang ya, pemberian transfusinya 2 atau 3 kali? Kemudian yang kedua itu apakah di plan untuk terminasi pada waktu tertentu atau dibiarkan seater mungkin kasusnya? Terima Iya. kasih. Hampir semuanya diulang, Dok. Hampir semuanya kami bagi. Dulu kira-kira 10 tahun yang lalu pada waktu awal-awal kami dengan Dr. Nurwansah mengerjakan, dari rumus itu sekaligus ternyata terjadi dekom yang terjadi IFP pada saat kita lakukan transfusi. Dari pengalaman itu kami tidak lagi melakukan sekaligus. Umumnya paling banyak, paling sedikit 2 kali, tapi paling umumnya 3 kali. Terus satu lagi yang terminasinya kalau bagus seperti yang contoh ini itu 37 minggu. Tetapi yang dari Malang itu heat drop-nya tidak 100% bagus, di 34 minggu kami terminasi. Baik, terima kasih Prof. Mose dan Dr. Aldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gatot Abdur Razak. Dengan ini maka berakhirlah sudah oral presentation. Kepada para peserta dan para penguji dimohon kesediaannya untuk foto bersama.